Api kebencian. Shalom sahabat Kristus. Di waktu senggang, kadang saya suka menonton film klasik Cina. Dari sana saya menyimpulkan satu hal, bahwa betapa mengerikannya seseorang yang hatinya diisi oleh dendam dan kebencian hanya karena mengalami hal-hal yang tragis di masa lalunya. Karena itu, hati-hati dengan api kebencian dalam hati. Sebuah kejadian yang menyakitkan dapat menimbulkan kebencian segenap hidup. Membuat kita terus menuduh betapa kejam dan jahat musuh kita yang telah merampas kebahagiaan segenap hidup kita. Sesungguhnya bukanlah musuh, tapi kita sendirilah yang kejam dan jahat. Kita sendirilah yang telah merampas kebahagiaan hidup kita sendiri. Mengapa? Sebab kejadian yang menyakitkan telah lama berlalu. Namun kebencian dalam hati tak mau kita biarkan berlalu. Api kebencian inilah musuh kita yang sesungguhnya. Seberapa jahat pun seorang musuh, tapi akan lebih jahat dari api kebencian dalam hati. Seberapa kejam pun seorang lawan, tak akan dapat menyiksa kita lebih hebat dari panasnya api kebencian dalam hati. Kitalah yang menghancurkan kebahagiaan hidup kita. Kita membiarkan api kebencian terus menyiksa diri kita. Selama api kebencian terus membakar, selama itulah penderitaan membelenggu kita. Selama itu pula kebahagiaan dan kedamaian jauh pergi meninggalkan kita. Siapakah musuh kita yang sebenarnya? Api kebencian dalam hatilah musuh kita yang sebenarnya. Mari buang jauh api kebencian dalam hati kita. Sebaliknya kita tanamkan kasih dalam hati kita. Sebab kasih mengalahkan segalanya agar kita bebas dan merdeka. Alami kasih Allah secara pribadi. Karena Kristus telah mematahkan segala kebencian, kejahatan, dan dosa dengan kasih-Nya yang nyata. Amsal 10 ayat 12 berkata, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. 1 Yohanes 2 ayat 9, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Efesus 4 ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ingat, kita ada karena anugerah. Mari, periksalah hati kita hari ini. Masih adakah sisa-sisa atau benih kebencian yang tersembunyi, yang tanpa kita sadari masih terselip dan belum kita bereskan di dalam Tuhan? Biarkan Roh Kudus menolongmu. Tuhan Yesus mengasihimu.